Lalu kedua itu saudara Iwan Azhari sudah menerangkan bagaimana menunjukkan informasi masyarakat perkebunan, lalu kemudian munculnya perkebunan sebagai dampak dari proses monetisasi yang begitu luar biasa ketika misalnya sanksi kapitalisme yang masuk ke negeri ini membuatkan problematik besar, terutama dalam kaitan dengan industri perkebunan. Kita tahu bersama kalau kita lihat tadi diskusi yang dari awal sudah membincangkan berbagai persoalan yang terkait dengan perkebunan. Perkebunan juga mendatangkan ekonomi yang sangat luar biasa, menjadi engine of growth sebagai mesin pertumbuhan ekonomi kolonial pada waktu itu. Tapi pada saat yang sama juga dia mendatangkan kesengsaraan yang sangat luar biasa. Sekalipun demikian pada yang saat yang sama dia akan mendatangkan juga keuntungan-keuntungan yang sangat luar biasa bagi perkembangan ekonomi pada waktu itu. Saya tidak akan mengulang lagi pembicaraan di masa-masa sebelumnya, terutama pada awal formasi berdirinya perkebunan, lalu kemudian mengalami the golden age, masa-masa emas di tahun 80-an, 1880-an. Tapi saya akan sedikit membincang bagaimana proses transformasi perkebunan itu di tahun-tahun 50 ketika misalnya Republik ini mengalami suasana dekolonisasi, suasana perubahan yang sangat luar biasa bagi pertumbuhan masyarakat pada waktu itu, terutama Republik Muda itu menjadi, terutama di wilayah perkebunan itu menjadi wilayah rebutan bagi berbagai kelompok sosial, kelompok politik yang muncul pada waktu itu. Tadi juga dijelaskan bahwa sesungguhnya perkebunan itu sejak merdeka itu menjadi situs kontestasi yang sangat luar biasa bagi perebutan, terutama perebutan pengaruh politik dan pengaruh perebutan ekonomi pada waktu itu. Laskar-laskar yang mendukung kemerdekaan pada waktu itu karena tidak memiliki sumber daya ekonomi, tidak memiliki sumber daya politik pada waktu itu, maka jalan satu-satunya adalah bagaimana menguasai perkebunan. Tanah pada waktu itu awalnya mulai memunculkan konflik-konflik yang sangat luar biasa, terutama ketika terjadi proses migrasi di tahun-tahun awal di tahun kemerdekaan itu sampai tahun 50-an itu proses migrasi yang digerakkan oleh pemberontakan daerah juga pada waktu itu di Sumatera Utara, itu di bawah pimpinan Kolonel Simbolo, seorang perwira muda yang melakukan pembangkangan politik terhadap pemerintah pusat sebagai dampak dari proses pandul kekuasaan pada waktu itu yang mengarah ke kiri pada tahun 50-an. Dan lalu kemudian laskar-laskar ini itu menguasai perkebunan, bertarung perkebunan itu tidak hanya berdasarkan kelompok ideologis tapi juga etnik, suku dan sebagainya. Nah, kalau kita lihat dari kontestasi politik yang muncul pada tahun itu, terutama di tahun 50-an, ini saya kira Sumatera Utara ketika menjadi Republik Muda itu menjadi wilayah yang sangat luar biasa potensi konfliknya. Jadi laskar-laskar itu mendapatkan persenjataan, laskar itu juga mendapatkan kekuatan ekonomi karena menjarah perkebunan. Hasil perkebunan itu dibarter dengan senjata, lalu kemudian senjata itulah yang dipakai untuk bertarung sesama laskar untuk memperebutkan pengaruh politik, memperebutkan pengaruh ekonomi, itu juga memperebutkan dan menegakkan Republik Indonesia pada waktu itu. Jadi kalaulah kita lihat dari proses formasi pembentukan Sumatera Utara pada tahun 45 sampai tahun 49 misalnya, itu sangat luar biasa betul bagaimana proses proses ideologisasi, proses aliran yang sangat bervariasi pada waktu itu. Ideologi waktu itu sangat cair, ada kiri kanan, Islam, dan kemudian ada sabilillah, ada fisabilillah dan sebagainya yang menjadi fondasi dalam membentuk pertarungan politik itu. Lalu kemudian ketika misalnya terjadi proses transisi kekuasaan misalnya di tahun 50 sampai 60-an, perkebunan juga mengalami perubahan. Tentara misalnya itu juga melakukan nasionalisasi dan tentara juga mengambil keuntungan politik pada waktu itu, keuntungan ekonomi pada waktu itu, sehingga melahirkan proses bourgeoisie militer pada waktu itu. Jadi proses nasionalisasi itu juga itu semakin memperburuk memperparah proses perkebunan pada waktu itu yang tadinya diharapkan dapat menjadi sumber pertumbuhan ekonomi, tapi ketika terjadi proses nasionalisasi yang muncul di tahun 50-an itu juga perkebunan itu menjadi situs kontestasi dari
sampai pada nomor 5 itu saya kira perkebunan itu penuh dengan pergolakan politik yang sangat luar biasa. Wilayah